Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, teman-teman, kita bisa berkumpul di virtual meet kali ini. Kemudian, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah yang telah membuka jalannya Islam hingga Islam yang penuh kejahilian hingga Islam yang seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati Ibu Sukma Diarti Parangin MC psikolog, dan yang saya banggakan teman-teman peserta semuanya. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan saya Rahma di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar webinar pada malam hari ini. Kemudian pada webinar kali ini kita akan membahas tentang Merit is not scary. Nah, ini kemungkinan teman-teman juga nggak asing ya dengan tagline-tagline seperti ini, karena memang fenomena-fenomena Merit is scary itu sangat sangat ramai sekali di platform media manapun. Oke, pada webinar kali ini kita akan ada 4 susunan acara, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada materi, kemudian yang ketiga ada tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Oke, baik teman-teman. Mari kita buka buka webinar pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi materi. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke sesi materi nih, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Ini sudah ada sekitar 44 ya? Oh, ada 50. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman. Ramai ya, cukup ramai. Ada 50 peserta yang hadir di webinar malam kali ini. Saya akan sedikit sapa menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Siapa ya yang akan saya sebut namanya? eh Oke, mungkin di sini ada Kak Nala. Halo Kak Nala. Halo Halo Kak. Kak, Oke. ya Kak Nala bisa on cam Kak? maaf nggak bisa on cam Kak, Belum bisa. Oke, tidak masih apa-apa. ngajar. Oh, ya Allah. Masya Allah sekali ya teman-teman. Di sela-sela ngajar, tapi masih bisa, masih berkeinginan untuk ikut webinar kali ini. Oke, mungkin Kak Nala, ini mengganggu nggak ya Kak kalau misal kita ngobrol sebentar? Eh, boleh? Oke, aman ya. Mungkin Kak Nala boleh perkenalan diri dulu. Silakan Kak. Oke, saya Nala Gasani dari Kota Semarang. Oke, Udah kakak. cukup. Oh, oke. Dari kota Semarang ya berarti ya. Ya Oke. Mau betul. nanya dong kak, kira-kira kenapa sih kakak eh apa motivasi untuk mengikuti webinar Marriage is not scary ini? Pertama rekomendasi dari teman ya. Habis itu sekalian nambah ilmu, nambah wawasan. Jadinya Oh, nah, iya udah ikut aja gitu Kak. oh, alah. Judulnya menarik sih. Oh, Iya, oke. bikin penasaran. Oke. Bikin penasaran ya. Iya, Oke, Kak Nala. Terima kasih, Kak Nala. Oke, mungkin iya. satu satu lagi kali ya untuk memancing nih, untuk memantik teman-teman sebelum beranjak ke sesi materi. Oke, di sini ada Kak siapa tadi ya? Oke, ada Ibu Jumiati yang on cam ya dari tadi, Masya Allah. Halo, selamat malam Ibu. Belum on mic Ibu, mic-nya masih mati. Oke, apa terkendala mikrofonnya Ibu? Ya, selamat malam. Halo Ibu Jumiati. Ya, ya, selamat malam, Mbak. Hah? Mana sih?
Sepertinya keputus ya Mbak Rahmanya ya. Bu Jumiati gimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ketemu lagi ya Bu Jumi ya. Mbak Rahma udah muncul lagi Mbak Rahma. Udah, Bu. Tadi sinyal saya agak bermasalah ternyata. Ya boleh disapa lagi Bu Jumi ya. Oke, halo Bu Jumi. Maaf tadi terkendala sinyalnya tiba-tiba keluar terlempar dari meet ini. Oke, tadi Bu Jumi itu udah berkenalan ya? Oke. Kenalan juga Oh, sudah berkenalan tadi. ya. Oke. Sekarang mau nanya nih, kira-kira apa sih motivasi Bu Jumiati untuk mengikuti webinar yang berjudul Marriage is Not Scary ini? Motivasinya ya untuk nambah ilmu, Oke. kan, biar bisa di itu ke anak-anak. Jadi biar kalau aku Bismillahnya, kalau misalnya akunya itu belajar istilahnya membaik kan, nanti sekitarnya anak-anak gitu juga kan merasakannya gitu. Oke, berarti masih ada semangat belajar ya Ibu yang nantinya bisa menularkan ke anak-anaknya. Masya Allah. Mengisi waktu ini emang udah mulai banyak waktu luang gitu. Ah, Masya Allah sekali mengisi waktu luangnya dengan majelis-majelis ilmu seperti ini ya. Apalagi kelas-kelasnya Bu Sukma yang mungkin bakal menambah insight banyak itu buat Ibu nanti. Iya. Oke, terima kasih Bu Jumiati. Nanti kita Ya, dengerin ini ya sama-sama. bareng-bareng webinar dari Bu Sukma. Oke, oke karena udah 19.49 ya teman-teman, dan sepertinya juga teman-teman juga udah penasaran nih tentang materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Sukma. Mungkin teman-teman bisa silakan menyiapkan alat-alatnya, yaitu mungkin yang mau mencatat boleh siapkan alat tulisnya. Dan periksa lagi sinyalnya ya biar biar nggak terlempar kayak saya tadi tiba-tiba terlempar. Biar nanti nggak terputus nih pas materi. Jadi dapat materi secara utuh gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga sudah ada Bu Sukma ya tadi ya udah nge-backup. Mungkin saya sapa dulu kali ya Bu Sukma. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rahma. Gimana Ibu kabarnya? Kabar batin dan Alhamdulillah fisiknya Bu. sehat, seger, semangat. Masya Mbak Rahma Allah. gimana kabarnya malam ini? Kabarnya Alhamdulillah baik juga. Sehat semuanya, luar dalam insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin eh ini ya sedikit mungkin di sini Bu Sukma Mhm. bakal nyampein apa sih poin-poin penting yang bakal Ibu Mhm. sampaikan di webinar kali ini? Iya, Mbak Rahma, jadi tema kita malam hari ini adalah tentang marriage is not scary gitu ya. Jadi kemarin awal mulanya muncul ide tema ini karena ada wawancara dari mahasiswa. Nggak tahu nih hadir atau tidak ya Mbak Winona ya. Jadi Mbak Winona ini mau meneliti tentang pernikahan, ya pranikah gitu, karena ternyata banyak nih anak-anak muda yang takut menikah gitu ya, dan katanya sempat viral di beberapa media sosial tentang tagline tadi ya, marriage is scary gitu ya, sehingga Mbak Winona ini meneliti tentang hal tersebut dan langkah-langkah supaya para kaula muda itu tidak lagi takut untuk menikah. Nah, jadi nanti kita akan bahas seputar pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak semenakutkan itu gitu Mbak Rahma. Walah, iya, iya. Jadi berawal dari dia wawancara, terus ternyata topik Mhm. ini pun lagi naik gitu ya, di kalangan muda nih khususnya Ibu. Karena Iya. kemarin kan banyak sekali Mhm. tuh fenomena yang eh, KDRT, terus kemudian Oke. banyaknya perceraian di Indonesia, apalagi Mhm. tokoh-tokoh publik gitu ya, yang tersorot oleh masyarakat gitu. Dan akhirnya Iya, muncullah itu tagline, tagline marriage is scary gitu. Nah, iya, mungkin iya. di sini kita bakal mengupas tuntas gitu ya tentang
Emang semenyeramkan itu gitu ya menikah tuh. Pernikahan tuh emang semenyeramkan itu gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya teman-teman mendengarkan langsung, menyimak langsung materi yang akan dibawakan Bu Sukma tentang Marriage is Not Scary. Oke, kepada Bu Sukma, waktu dan layar saya serahkan. Terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa hadir kembali di webinar free yang kami adakan insya Allah setiap 1 bulan sekali. Teman-teman, program ini kami adakan dengan berbagai tema. Ya, kalau yang bulan lalu kita bahas tentang mental health ya, hari ini kita juga ya seputar mental health juga, namun lebih spesifik ke pernikahan gitu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dan meramaikan webinar ini. Boleh loh, masih ada kesempatan untuk di-share-share linknya. Boleh di-share ke anaknya, ya Bu Jumi ya boleh. Ke anak-anak, ke teman-temannya yang masih single, ataupun keluarga yang bahkan sudah menikah juga boleh sekali. Karena ini bisa menjadi bekal ataupun inspirasi buat kita, baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah, untuk semakin menambah kebahagiaan dalam relasi yang dijalani. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Tampilannya masuk ya, Mbak Rahma, teman-teman. Masuk Masuk, busuk. Bu. Oke, baik. Temanya adalah marriage is not scary. Kalau yang beredar di media sosial kan marriage is scary gitu ya. Pernikahan itu menakutkan. Nah, kita buat ini ya, tandingannya gitu ya. Bahwa marriage is not scary. Jadi pernikahan itu tidak menakutkan gitu ya. Namun wajar nggak sih kalau kemudian ada teman-teman yang single khususnya, atau bahkan yang sudah menikah, yang mungkin punya pengalaman-pengalaman tertentu dalam pernikahannya yang akhirnya membuat menjadi menakutkan gitu pernikahan itu. Kira-kira apa aja ya yang kemudian membuat seseorang itu jadinya merasa takut dalam pernikahan? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, nama saya Sukmadiarti Peranginangin. Saya tinggalnya di Kota Semarang. Tadi ada yang dari Semarang ya, halo. Kita di Semarang, khususnya di daerah Banyumanik ya, deket Undip. Kemudian saya sudah dikaruniai 3 orang putra, dan sehari-hari berprofesi sebagai konsultan pernikahan, konsultan parenting, dan juga memegang beberapa instansi untuk pengembangan SDM-nya. Ya, kita juga aktif di media sosial. Teman-teman kalau belum follow media sosial kita di Instagram, di TikTok, di YouTube itu @sukmadiarti_psikolog ataupun @psikolog_keluarga. Oke, kita mulai ya dengan sebuah pembukaan. Teman-teman boleh dibaca dan kemudian saya minta responnya ya, boleh pakai suara ataupun lewat chatting ya. Pertanyaannya adalah, perubahan apa yang teman-teman inginkan terjadi pada diri teman-teman dengan mengikuti webinar malam hari ini? Ya, karena temanya adalah Marriage is not scary. Maka apa sih yang teman-teman inginkan? Perubahan apa yang teman-teman inginkan terjadi pada dirinya setelah mengikuti webinar ini? Pengennya dirinya menjadi bagaimana? Di sini sudah ada chat yang masuk, boleh dilanjut ya teman-teman. Bu Sukma, saya sudah 2 tahun menunda pernikahan. Nah, dikarenakan keraguan, ketakutan, trust issue. Semoga dengan bergabung di webinar ini bisa mendapat solusi. Oke, terima kasih Mbak Email ya. Jadi sudah 2 tahun menunda, berarti sudah ada nih calonnya atau sudah pernah gitu ya. Namun kemudian ditunda karena tadi ada ketakutan. Ya. Kemudian Bu Asia, perubahan mindset bahwa pernikahan tidak semenakutkan itu. Ya, ingin terjadi perubahan pada mindsetnya. Ada lagi? Yang mau open mic juga boleh. Setelah mengikuti webinar ini, semoga saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri untuk menikah. Ya. Oke, Bu Iis, Mbak Iis, harapan saya ingin menjadi ibu yang lebih sabar lagi dalam mendidik dan menjadi pendidik. Oke, Mbak Dwi, Bu Dwi bisa lebih mengerti sikap pasangan.
Baik ya, jadi ada banyak sekali harapan untuk kita mengikuti webinar kali ini dan semoga apa yang menjadi harapan teman-teman nanti bisa terwujud ya. Saya lanjut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, apa aja yang paling sering membuat teman-teman itu merasa takut dengan pernikahan? Ada pengalaman apa aja sih sampai menjadi scary gitu? Sampai jadi takut menikah ya. Misalnya tadi Mbak Email ya, takut karena trust issue. Ya, ada lagi Bu Asia mindset ya, trauma dengan pernikahan sebelumnya. Oh, Bu Email sudah pernah menikah, kemudian trauma dengan pernikahan sebelumnya. Oke. Mbak Rahma Devi, calon suami beda sikapnya sama sebelum dan sesudah nikah. Oke, ya takut ya. Oke, oke, paham. Ini belum nikah berarti ya, belum nikah jadi takut nanti selama perkenalan gitu ya, pacaran ataupun ta'aruf baik gitu ya, ketika sudah menikah berubah sikapnya. Oke, ya itu yang ditakutkan ya. Nah, semakin kita mengenali apa yang kita takutkan, insya Allah nanti semakin mudah kita untuk mengatasinya. Nah, jadi penting ya, penting untuk mengenali apa sih yang kita takutkan. Kemudian Mbak Nur Hakiki minder dengan kondisi diri di masa lalu. Takut KDRT, trust issue, takut dikhianati. Iya bener banget ini, apalagi berita nggak henti-hentinya ya seputar pengkhianatan dan perselingkuhan ya. Kemudian Bu Hera setelah nikah suami nggak sesuai harapan, cuek sama anak. Oke, khawatir di area parenting ya, di area anak. Bu Siti, saya seorang ibu punya anak gadis saya takut menikah. Oke, ya, jadi pengen tadi ya seperti Bu Jumi ya bisa membantu anaknya juga supaya nanti bisa lebih berani dan pede untuk menikah. Ya, jadi teman-teman kenapa ini perlu ditanyakan supaya ya teman-teman menyadari apa sih sebenarnya yang sangat mengganjal atau yang sangat membuat teman-teman takut. Di antaranya lebih dominan tadi ya di area KDRT, perselingkuhan ataupun tadi perubahan sikap dari pasangannya before and after marriage. Nah, pertanyaannya, kita mulai masuk ke materi. Wajar nggak sih kalau takut menikah tuh? Mbak Rahma, yang anak muda, takut nggak Mbak menikah, Mbak Rahma? Mbak Oh, Rahma nanti saya banyak. kah, Bu? Ah ya, Mbak Rahma Devi, ya. Mbak Rahma Devi, wajar Oh nggak ya, sih kalau Mbak Rahma Devi itu takut nikah, wajar nggak? kalau dilihat-lihat dari kondisi sekarang sih wajar Hmm. aja sih, Bu, kalau banyak orang Hmm. yang takut nikah, termasuk juga saya. Mm-mm. Apalagi banyak banget berita tentang perselingkuhan, KDRT, dan itu tuh kebanyakan orang-orang di sekitar kita tuh lebih menyalahkan ke pihak perempuannya seperti kita daripada Oke. melihat dari sisi rasionalnya kasusnya itu seperti apa. Jadi itu Hmm. salah satu hal yang bikin saya juga agak takut nikah nih, meskipun ya Ya. pasangan saya saat ini tuh Hmm. terlihat baik gitu kan Bu, tapi Iya. tetap aja ada rasa trust issue-nya. Ya, ya, ya. Bener banget ya. Terima kasih ya Mbak Rahma responnya ya. Bu Iis, ya, saya sudah mau 11 tahun pernikahan dan sedang berada di fase mati rasa. Oke, apapun yang teman-teman alami saat ini, kenali aja. Kenali dan sadari apa yang mengganjal di dirinya. Tadi seperti Mbak Rahma maupun teman-teman di kolom komentar menyampaikan, wajar sampai pakai caps lock ya. Wajar banget kalau kemudian kita merasa takut. Lantas, kita perlu perhatikan nih, lantas kalau takut gimana dong? Apakah kita menjadi orang yang memilih menghindari pernikahan? Oke, kalau tahu dirinya takut, terus mau menghindari pernikahan. Contoh nih ya, tadi yang kepikiran di saya itu, katakanlah kita dari kecil udah didoktrin neraka gitu ya, takut neraka. Ya, jangan nakal ya, masuk neraka nanti kalau kata orang tua kita dulu ya di waktu kecil. Terus kalau kita takut neraka, apa lantas kita mengizinkan diri kita itu untuk meninggal gitu, mau hidup terus di dunia ini? Ya, kalau kita takut lantas apa yang perlu kita lakukan kalau takut? Tentu mempersiapkan diri gitu. Emang kalau kita menghindari pernikahan nggak muncul masalah baru, ya? Pasti muncul. Semakin kita tunda, semakin tantangannya besar juga. Biasanya kan kalau semakin ditunda itu biasanya perbandingan gitu ya. Ih, teman-teman saya anaknya udah 2, 3, 4. Anaknya udah pada sekolah.
Nah, kan akan muncul perbandingan itu juga yang kemudian bisa membuat lebih-lebih insecure lagi. Khususnya nanti kalau kumpul keluarga jadi semakin insecure. Kok belum nikah, bakalan ditanyai. Jadi teman-teman, rasa takut itu wajar banget. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita tahu kita takut? Tadi baik yang trauma dengan pernikahan karena pernikahan sebelumnya yang gagal atau yang nggak baik-baik aja. Atau takut karena tadi pengaruh media sosial, berita-berita tentang perceraian, berita tentang perselingkuhan, berita tentang KDRT, atau yang disaksikan sendiri di rumah tangga orang tuanya. Ini yang perlu kita kenali, rasa takut kita yang terbesar itu berasal dari mana sih? Gitu. Kalau yang sering kita isi adalah informasi-informasi yang menakutkan, jelas rasa takut itu semakin membesar. Maka kan harus balance. Ya, harus balance dengan informasi-informasi maupun lingkungan-lingkungan yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga tadi kita bisa melihat tidak hanya dari sisi yang menakutkannya, tetapi juga dari sisi yang menyenangkan. Ya, jadi teman-teman ada di area mana? Menghindari pernikahan? Yang kedua, apakah teman-teman memilih untuk menjalani pernikahan? Ya, takut sih, tapi saya mau coba. Mengizinkan dirinya untuk merasakan atau mengalami pernikahan itu sendiri. Lantas apakah ada tantangannya? Ya jelas. Single ataupun marriage, menikah ataupun belum menikah, itu semua orang punya masalah. Kan nggak ada yang nggak punya masalah, memang hidup itu isinya beragam tantangan, kan, beragam ujian. Jadi kalau teman-teman memilih tidak menikah untuk menghindari masalah, teman-teman tetap dapat masalah. Hanya di area yang berbeda. Dan bahkan seputar pernikahan juga nanti masalahnya. Akan ditanya kapan menikah, apa kamu punya gangguan atau gimana, kan tetap aja akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian apakah di pernikahan ada masalah? Jelas ada masalah. Kan nggak mungkin saya bilang nggak ada masalah. Apalagi saya konselor pernikahan ya menghadapi problematika rumah tangga. Tapi apakah kemudian ketika ada masalah berhenti, mundur, menyerah? Kan enggak. Makanya tersedia kan layanan-layanan konseling, webinar-webinar pernikahan untuk membantu kita punya ilmu ketika menghadapi suatu masalah. Nah, kemudian akhirnya ketika dalam pernikahan itu ada tantangan, maka teman-teman akan dihadapkan pada pembelajaran. Nah, pembelajaran inilah yang akhirnya nanti membuat teman-teman jadi punya ilmu sehingga bisa menikmati pernikahannya. Gitu. Jadi kalau kita belum punya ilmunya, maka kita wajar merasa takut. Maka dari itu teman-teman hadir di sini ya, membekali dirinya untuk kemudian punya ilmu, punya bekal sehingga nanti bisa lebih berani, lebih mantap untuk menjalani ataupun memulai komitmen pernikahannya, dan termasuk kalaupun menghadapi problematika di rumah tangga itu tahu harus merespon seperti apa. Oke? Nah, kalau dalam Al-Quran ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ya teman-teman, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar apa? Agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya, jadi tujuan pernikahan itu supaya tentram. Ya kan? Jadi kalau pernikahannya rasanya belum tentram atau penuh dengan pertengkaran, konflik dan lain-lain, nah itu yang perlu diperjuangkan, itu yang perlu dipelajari bagaimana solusinya sehingga bisa menjadi tentram satu sama lain. Tidak kemudian membiarkan tadi ya, misalnya tadi di kolom komentar ada yang bilang sudah 11 tahun menikah dan sekarang di fase mati rasa. Kalau sudah tahu mati rasa, maka ini yang diobati. Nah, agar rasa cintanya naik lagi. Kenapa memilih mati rasa? Karena tadi kita nggak mengizinkan diri kita punya masalah. Kita nggak mengizinkan diri kita merasakan sakit itu. Nah, padahal kalau kita mengizinkan kita merasakan si marah, si takut, si sedih, si kecewa, itu nggak nyampe mati rasa. Tapi kita membiarkan diri kita mati rasa supaya kita nggak merasakan sakit. Lah, lebih sakit lagi mati rasa itu mah.
Nanti itu ada ilmunya tuh ya. Level kesadaran emosi kita tuh yang paling bawah tuh merasa bersalah, di atasnya merasa bersalah, merasa malu. Di atasnya malu itu tadi apati ataupun masa bodoh atau mati rasa tadi. Dan itu energinya rendah banget. Nah, jadi jangan biarkan diri kita mati rasa. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Emang orang lain. Kan yang merasakan kita. Nah, maka pilihlah untuk merasa tentram dalam pernikahannya. Kalau tahu dirinya punya luka, punya trauma, itu yang tugas diri sendiri mengobatinya. Tidak membiarkannya, apalagi sampai mematikan emosi kita sendiri. Jadi nggak peka lagi, ya. Masih lebih sehat, marah-marah tuh masih lebih sehat loh teman-teman ya. Jadi pernikahan yang masih banyak marah-marahnya, bertengkarnya itu masih lebih sehat dibanding yang udah saling diem. Itu tadi mati rasa tadi udah saling nggak peduli. Nah itu udah dekat dengan perceraian itu. Kalau udah saling diem, udah saling nggak peduli, itu udah berbahaya, udah warning banget. Tapi kalau masih saling marah, masih ada pertengkaran, nah itu masih jauh lebih sehat itu ya, ya dibanding dengan yang udah saling diem. Nah, cuman kan nggak sehat juga kalau seringnya bertengkar, berantem, marah-marahan. Nah, nggak jadi toksik kan gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar gimana supaya kalaupun ada perbedaan, kita tuh bisa mengkomunikasikannya dengan damai. Ya, jadi tujuan pernikahan tadi apa? Untuk kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Nah, rasa cinta dan kasih sayang ini yang perlu kita jaga, perlu kita hadirkan. Sehingga hadirlah ketentraman dalam pernikahan itu. Maka jadi tanda tanya besar kalau kemudian kita mematikan rasa cinta, mematikan rasa sayang kita kepada pasangan. Iya Bu, supaya saya nggak tersakiti kalau dia nakal. Kita matiin aja rasanya. Terus emang nggak sakit? Tetap sakit kan gitu. Daripada memilih begitu kan lebih bagus menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangannya. Dan tahukah teman-teman bahwa perasaan itu menular ya. Jadi kalau di hati kita ada kebencian, maka yang di sana juga merasakan kebencian itu. Sehingga wajar saling tolak menolak gitu. Nggak attach dia, nggak dekat hubungannya. Nah, maka kalau ingin pasangannya mendekat, pasangannya merasa tentram, di hati kita itu perlu dijaga rasa cinta dan kasih sayangnya. Sehingga bisa dirasakan oleh pasangannya. Kalau kita sebel, pasangan kita merasakan sebel itu dan dia juga sebel. Nah, jadi kalau mau rumah tangganya, hubungannya itu harmonis terjaga, maka yang dipelihara ataupun yang perlu banyak-banyak dihadirkan adalah rasa sayang. Oke, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ya, jadi perlu kita berpikir bahwa kadang-kadang kita yang menyebabkan masalah itu muncul dari apa? Dari pikiran kita. Ya, maka dari itu lanjut ya ke slide berikutnya bahwa kita perlu mengenali diri kita sendiri. Ya, karena apa? Ya, kalau teman-teman lihat gambarnya ini kita adalah cermin dari hidup yang kita jalani saat ini. Jadi kalau kita menilai pernikahan itu menakutkan, berarti di dalam hati kita masih banyak ketakutan. Kalau kita banyaknya lebih memperhatikan masalah-masalah dalam pernikahan, itu menjadi cermin bahwa di hati kita itu masih banyak masalah gitu yang perlu kita pulihkan ya. Jadi kenali diri kita sendiri kalau ternyata di hati kita masih banyak ketakutan, masih banyak trauma, masih banyak keraguan untuk berkomitmen atau menjalani pernikahan, inilah yang perlu untuk teman-teman upayakan pemulihannya. Ya, teman-teman boleh jawab ya, kenapa saya banyak ngasih pertanyaan supaya teman-teman tuh berpikir, karena kalau cuma disuguhi aja, kitanya nggak open mind nanti. Ya, teman-teman lihat gambarnya dan teman-teman boleh tuliskan. Ya, kan tadi teman-teman di awal menuliskan hal-hal yang teman-teman takutkan dalam pernikahan. Maka sekarang diganti pertanyaannya. Kalau teman-teman takut
diselingkuhi, takut di KDRT, takut nanti suaminya, calonnya berubah sikap setelah pernikahan, takut terulang lagi pernikahannya. Maka sekarang digeser nih pemikirannya dari hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat takut ke hal-hal yang diinginkan terjadi dalam pernikahannya. Boleh dijawab dan boleh dilihat gambarnya. Pernikahan seperti apa sih yang teman-teman inginkan? Nanti saya cek. Ya, saya cek apakah jawaban teman-teman ini udah merupakan jawaban yang baik atau belum. Jadi coba jawab aja dulu. Ya, saya akan melihat fokus pikiran teman-teman apakah sudah benar atau masih perlu nih diluruskan. Pernikahan seperti apa? Baik yang sudah menikah maupun yang belum ya. Nah, pernikahan seperti apa yang teman-teman inginkan? Bu Is, pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oke. Bu Email, Bu Email. Nah, ini masih perlu diperbaiki Bu Email ya. Jadi kalau kita baca ya teman-teman komen dari Bu Email, pernikahan yang minim konflik. Nah, ini ciri-ciri punya trauma nih begini nih. Dan nggak apa-apa ya. Pernikahan yang minim konflik. Lihatlah fokus perhatiannya masih ke area yang tidak diinginkan. Pengennya terjadi konflik ini namanya. Ya, karena di pikiran kita akan terpengaruh oleh kata-kata yang kita munculkan. Kalau kita bilang konflik, maka yang terjadi ya konflik mulu. Maka kalau kita bertanya, apa yang kita inginkan? Pengen konflik atau pengen apa? Lawannya konflik, maka kondisinya seperti apa, Bu Emel? Nah, itu yang perlu dituliskan. Nah, yang berikutnya juga Bu Emel masih sama nih, pernikahan yang tidak akan membuat saya menyesal. Masih di area yang tidak diinginkan. Menyesal. Nah, ya kan? Paham ya teman-teman ya? Coba diperhatikan. Saya lagi bahas Bu Emel ini. Yang tadi Bu Emel pertama bilang pernikahan yang apa tadi? Yang minim konflik. Bu Email penekanannya masih di area konflik. Maka itulah yang akan terjadi. Maka harus diubah statementnya. Kalau tidak ada konflik, maka pernikahannya bagaimana sih? Oh, pernikahannya menyenangkan. Nah, itu yang perlu ditulis. Pernikahannya menyejukkan hati. Nah, kalau tadi Bu Email di kalimat kedua nulisnya pernikahan yang tidak akan membuat saya menyesal. Titik tekannya masih di menyesal. Lawannya menyesal apa? Pernikahan yang membuat saya beruntung banget, Bu Sukma. Itu yang perlu ditulis. Ya, Bu Email ya. Fokus ke yang kita inginkan. Lawannya menyesal apa? Beruntung. Ya Allah, saya pengen pernikahan yang membuat saya merasa sangat beruntung dengan pernikahan ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi takut banyak konflik, maka lawannya konflik apa? Pernikahan yang membuat saya merasa damai, bisa bercerita dengan leluasa, merasa diayomi, merasa dicintai, saling menyayangi. Nah, itu. Tapi kalau kita punya trauma, memang bisa dikenali dari kalimat yang kita munculkan. Fokusnya ke masalah, bukan ke yang diinginkan. Oke, saya baca yang lain lagi ya. Bu Dwi, pernikahan yang bisa saling mensupport, ya bagus. Kemudian tidak saling menyalahkan. Nah ini, ya ini dikoreksi nih, tidak saling menyalahkan. Jadi menyalahkan, lawan yang menyalahkan apa? Ya saling menerima gitu loh ya, paham ya bahasanya ya teman-teman ya. Mensupport udah bagus nih, kemudian ada kata tidak lagi nih, tidak saling menyalahkan. Nah, fokusnya ke menyalahkan, maka lawannya menyalahkan apa? Saling menerima, memahami. Oke, Bu Ulia bagus, bisa saling memahami. Bu Venda, pernikahan yang satu visi, niat menikah untuk melengkapi setengah agama, menikah untuk ibadah bagus. Bu Yus, pernikahan tidak patriarki dan saling bekerja sama. Oke, saling bekerja sama. Lebih ke situ ya. Kemudian Bu Andika, saling mengerti kondisi satu sama lain ya. Bu Rizky, pernikahan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bagus. Bu Jumiati, yang mampu saling menerima. Benar Bu Jumi. Pernikahan yang berlandaskan agama.
Ya, Bu Ayu. Saya menikah di usia 18 tahun. Saya pikir pernikahan yang saya inginkan sesuai harapan saya. Ada jaga, ada yang sayang, ada yang mengerti. Tapi saya merasa itu semua hanya di awal. Menuju 15 tahun ini, Masya Allah. Ya, maka pernikahan yang bagaimana yang diinginkan, Ibu? Ini ya, boleh ditulis lagi ya, Bu. Bu Hera, saling bercerita dan kerjasama dalam membina rumah tangga ya. Pernikahan yang komunikasi lancar, saling memahami, bisa bekerja sama, betul. Ya, oke ya, kurang lebih sudah benar ya. Bu Vivo, pasangan yang setia, saling terbuka, sama-sama merasa nyaman, saling bekerja sama, niat ibadah bersama. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, Bu Email ya. Nah, jadi fokusnya adalah ke kondisi yang diinginkan. Termasuk teman-teman yang masih single atau yang tadi sudah pernah divorce, kemudian nanti membuka diri ingin menikah lagi, maka perlu diluruskan. Ya, diluruskan apa yang menjadi keinginannya. Supaya apa? Supaya kata-kata itu menjadi doa yang mengirim sinyal ke semesta untuk kita mendapatkan tepat seperti yang kita inginkan. Oke? Nah, tadi ya kata-kata yang tadi masih muncul konflik, menyesal, nah itu tanda bahwa memang masih ada luka di dalam dirinya, di dalam diri kita. Sehingga kita nggak mau itu terulang lagi dan itu wajar banget. Ya, nggak apa-apa ya Bu Email dan teman-teman, itu sesuatu yang wajar banget. Karena ada trauma, ada pengalaman sebelumnya yang nggak menyenangkan di hidup kita, ataupun yang kita lihat, dengar, dan rasakan sepanjang hidup. Maka ini perlu dikenali, mental block kalau orang bilangnya, atau inner child. Ya, kalau dilihat dari gambar ya, itu mengunci mengunci pikiran kita, belief kita. Sehingga itulah yang perlu kita buka. Cara bukanya tadi salah satunya dengan mengcounter pikiran negatif kita dengan mencari lawannya. Lawannya konflik apa? Damai. Lawannya menyesal apa? Beruntung. Lawannya dikhianati apa? Setia. Nah, ya beberapa kasus yang pernah saya tangani itu dari awal pernikahan, bahkan sebelum pernikahan, dia sudah wanti-wanti calonnya. Pokoknya saya akan maafkan semuanya kecuali satu, dia bilang. Perselingkuhan, saya akan nggak bisa maafin kamu. Nah, kan lucu, ya jadi lucu, jadi mengherankan. Belum ada kasusnya kita sudah berdoa agar itu terjadi. Ya, karena itu yang kita fokuskan. Halo? Kalau itu yang disebutkan di awal pernikahan kepada pasangan, artinya sejak awal kita sudah tidak menaruh percaya padanya. Kenapa itu muncul? Ya pasti berarti ada pengalaman sebelumnya. Apakah di orang tua ataupun tadi di media sosial. Dan tentu nggak nyaman bagi calon pasangan diperlakukan seperti itu. Ya udah aku buktikan aja sekalian. Ya, jadi di beberapa kasus jadi begitu. Kalau kamu nggak percaya, curigaan terus, ya udah, egonya muncul ya, dibuktiin sekalian. Ya, maka hati-hati dengan ucapan kita. Kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Maka tadi caranya mengenali pola pikir kita. Oh, yang saya pikirin perselingkuhan mulu nih. Maka lawannya perselingkuhan apa? Oh, setia, setia, setia. Nah, itu yang diucapkan pada pasangannya ataupun calonnya. Saya senang sekali dikaruniai pasangan yang setia, bisa menjaga pergaulannya, tahu batasan pergaulan, bisa menjaga hatinya. Saya merasa beruntung banget. Ya, jadi itu yang perlu teman-teman lakukan ya. Oke, nah jadi inner child itu adalah luka batin yang terpendam di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu berkaitan dengan kondisi emosi kita. Jadi kalau kita banyakkan merasa takutnya itu karena kita punya banyak peristiwa di masa lalu yang memang menakutkan. Ya, melihat orang tua bertengkar, melihat perpisahan orang tua, atau menyaksikan KDRT di keluarga. Nah, tentu itu akan semakin menakutkan, ya. Nah, saya juga pernah menangani kasus ya, jadi udah berkali-kali apa dikenalkan orang tua atau dia kenalan sendiri nih ya, kemudian gagal aja. Nah, ternyata ketika digali, ketika dilakukan konseling ya, konseling pranikah,
Ternyata dia punya inner child. Inner child-nya apa? Ayahnya sangatlah keras, baik kepada ibunya maupun kepada dirinya sebagai anak. Nah, jadi dimarahin, dipukulin, ya pokoknya sangat keras lah ayahnya itu mengasuhnya sejak kecil. Akhirnya tanpa dia sadar dia punya luka batin, dia punya inner child yang membuat dia tuh setiap ada cowok yang dekat tuh dia mau sih serius, tapi di bawah sadarnya, ya di batin terdalamnya itu dia nggak mau untuk berkomitmen, takut. Takut kalau nanti suaminya tadi sekarang lagi di pendekatan baik, tahu-tahu nanti udah nikah mukulin atau kasar atau keras seperti ayahnya. Nah itu ya. Jadi teman-teman di antara rasa takut itu berasal dari sana. Seperti ayah kita, seperti pernikahan orang tua. Jadi kalau tahu pernikahan orang tua kita tuh ada masalah, nah itu pasti ada luka batin dalam diri kita. Nah, itu yang perlu teman-teman pulihkan. Nah, akhirnya di sesi konselingnya itu diterapi kan. Saya bantu terapis, bisa berdamai dengan ayahnya, bisa melepas ya, merilis luka batin kepada sosok ayah. Nah, dan alhamdulillah nggak berapa lama dari itu dapat kabar bahwa beliau sudah mendapatkan pasangan dan sudah menikah ya, sudah keluar jadwal undangan pernikahannya. Nah, jadi ketika kita berhasil mengenali luka batin kita dan kadang-kadang nggak sadar namanya bawah sadar gitu ya. Sehingga di sesi konseling itu akan dibantu dan kemudian dipulihkan dan kalau itu sudah pulih teman-teman outputnya adalah kita jadi lebih berani untuk berkomitmen. Termasuk tadi jadi lebih berani ketika ditanya pernikahan seperti apa yang diinginkan tuh jadi lebih berani menjawab pertanyaan ini. nggak nggak takut-takut gitu loh untuk punya cita-cita setinggi mungkin tuh ya. Tapi kalau punya trauma, punya inner child itu, aduh Bu nggak usah muluk-muluk deh. Nah, gitu loh. Bawah sadarnya itu udah ngerem duluan. Udah Bu lah pokoknya adem wis. Gak berani punya impian yang besar. Bahkan diminta untuk menuliskan sosok yang ideal aja nggak berani, merasa dirinya nggak pantas, merasa dirinya nggak layak. Padahal boleh teman-teman, kalau di pikiran aja kita nggak berani munculin, terus ketika dikasih yang biasa-biasa aja kita protes sama Tuhan. Ya Tuhan, kok saya dikasih yang seperti ini? Nah, ketika dikasih ruang untuk berdoa sebebas-bebasnya, kita sendiri membatasi diri. Ah, alhamdulillahnya saya punya ayah yang baik ya, yang menyayangi, yang mengayomi dan saya tidak ada trauma terkait itu ya. Sehingga ketika saya sudah waktu itu sudah punya keinginan untuk menikah, sudah tamat kuliah, sudah juga punya pengalaman kerja, maka di situ keinginan sudah muncul walaupun belum ada calonnya, ya itu saya detailkan itu loh teman-teman ya. Ya Allah, saya bawa dalam doa. Saya pengen suami yang tinggi, pakai kacamata. Saya mau dia orang kantoran. Saya mau ya Allah yang kerjanya di luar Sumatera. Saya pengen keliling-keliling Indonesia gitu, nggak di Sumatera aja. Ya, nah, saya mau yang satu suku biar lebih mudah nih adaptasi dengan keluarga. Nah, itu saya perjelas sedetail mungkin. Saya mau yang karena banyak dulu kasus-kasus nggak harmonis dengan mertua atau ipar, maka saya munculkan dalam doa. Ya Allah, saya mau dikaruniai pasangan yang saya sayang pada keluarganya, keluarganya pun sayang pada saya, hubungan dengan mertua maupun ipar dekat, akrab, harmonis. Nah, jadi hal-hal yang kita takutkan masukkan dalam doa, tapi dalam doa yang baik. Ah. Nah, harus berani setinggi-tingginya dong. Terus kalau dikasih yang biasa aja kita protes ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman hadir di sini untuk kemudian bisa menuliskan. Kenapa ditulis ya supaya bisa mengakses ke bawah sadar ya. Jadi ditulis itu supaya pikiran bawah sadar kita itu jadi terlatih. Karena kalau nggak dilatih, memang pikiran itu sukanya mengingat yang jelek-jelek. Makanya kan tadi saya minta nulis ya teman-teman ya. Akhirnya kan muncul tuh beberapa kata-kata yang masih kejebak di hal yang tidak diinginkan. Contoh tadi konflik, menyesal,
pengkhianatan. Nah, itu ketika kita tulis kita jadi bisa review lagi. Oh, ini masih ada kata yang negatif nih, kata yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita bisa counter lagi di tulisan kita. Oh, digeser merasa beruntung. Oh, digeser yang mengayomi. Oh, digeser yang dermawan. Nah, gitu ya. Oke, maka dari itu di sini saya sampaikan cara untuk bisa memulihkan bawah sadar kita. Pertama tadi kita akui kalau memang masih ada lukanya di hati. Ya, kalau di tema ini kita khususkan di rasa takut, maka kita bisa tanya ke diri sendiri ketika rasa takut itu muncul, ketika ada yang mendekat, ya, ketika ada masalah muncul dalam pernikahan atau di proses pranikah, kita tanya ke dirinya dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang memberdayakan itu bisa menyelamatkan. Ya, bisakah mengakui rasa takut ini memang ada? Teman-teman bisa jawab ya, sambil teman-teman bisa mengikuti tahapan ininya. Kan kan teman-teman tahu ya bahwa teman-teman tuh punya rasa takut. Teman-teman bisa tanya dan jawab. Bisakah mengakui rasa takut di hati teman-teman tuh memang ada? Oke, ada. Ya, memang ada rasa takutnya. Ya, teman-teman sekalian bisa tulis rasa takutnya kalau 1 sampai 10 itu di skala berapa. Ya kan? 1 itu udah nggak takut lagi, 10 sangat takut. Kira-kira teman-teman yang gabung di webinar ini rasa takutnya di skala berapa ya? Kalau memang ada rasa takut terkait pernikahan. Bu Ulia 10. Oke, bagus ya. Mengenali dirinya sangat takut. Pak Roni, Mas Roni 8. Ya. 5, 6, 9. Ya. Oke, tahu ya bahwa mengakui jujur pada diri sendiri bahwa rasa takut itu ada. Oke, tanyakan lagi pertanyaan kedua. Ya, bisakah rasa takut yang ada tersebut diizinkan? Teman-teman bisa jawab. Bisakah rasa takut itu diizinkan ada? Kan tadi mengakui ya bahwa memang ada rasa takutnya. 10 Bu sangat takut sekali. Ya kan? Karena nggak enak banget rasanya dihianati, nggak enak banget rasanya disakiti ya. Nggak enak banget Bu rasanya. Saya sudah menyaksikan misalnya di keluarga atau di pernikahan sebelumnya. Lalu tanya, bisakah kalau tahu masih ada rasa takut, bisakah rasa takutnya dikasih ruang? Diizinkan itu teman-teman maksudnya adalah kita memberi ruang pada diri kita untuk merasakan rasa takut itu. Duduk sama emosinya. Karena seringkali kita nggak duduk sama emosi kita. Tadi jadinya outputnya jadi menghindar. Udah nggak usah nikah gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga, bisakah teman-teman melepas rasa takut ini sekarang? Ya, Bu Jumi, Alhamdulillah nggak takut lagi setelah belajar penerimaan dan kesadaran. Yeay, keren Ibu Jumi. Bu Jumi sudah mengikuti kelas-kelas kita sebelumnya ya. Besok-besok aja Bu, kata Bu Louis. Bu Tiara belum mau melepasnya. Nah tuh ya. Jadi hanya diri kita teman-teman yang bisa memilih mau terus punya trauma, mau terus seperti ini aja, merasakan sakit bertahun-tahun lamanya atau mau bahagia, harmonis, penuh cinta hidupnya. Ya kan? Jadi kalau yang masih menjawab belum mau, ya nikmati rasa sakitnya dong. Jangan protes lagi kalau terjadi hal-hal yang sama berulang kali dalam hidupnya. Ya, dari jawaban teman-teman, teman-teman bisa menyadari ya, nggak apa-apa. Belum bisa Bu, belum mau terlalu sakit untuk melepas. Lah justru karena nggak dilepas makanya sakit. Gimana ayo?
Justru karena kita belum berdamai, belum melepas rasa takut yang ada dalam diri itulah yang menyebabkan rasanya masih sakit, rasanya masih takut. Ya, masalahnya jadi datang lagi dan lagi. Maka teman-teman, coba jawab dengan penuh kesadaran. Kalau tahu, dengarkan saya baik-baik ya. Kalau tahu di dalam dirinya punya rasa takut yang besar, ya, enak gak sih punya rasa takut itu? Ya, nggak enak kan? Jadi kalau sudah tahu nggak enak, dan teman-teman tahu rasa takut itu masih ada, udah pernah dilepas tapi masih muncul, berarti belum tuntas, maka untuk sekarang aja nih, untuk yang saat ini aja, yang muncul rasa takutnya saat ini, bersediakah melepasnya? Katanya mau pulih, katanya mau hubungannya harmonis, katanya mau dapat pasangan yang baik, ya kan? Tapi dirinya belum mau jadi baik. Jadi baik itu apa? Bersedia memulihkan lukanya sehingga nggak nularin luka ke orang lain nanti ya. Harus pulih dari dalam, oke? Nah, ya itu tadi langkahnya. Jadi harus dengan penuh kesadaran memang kenapa kita perlu bersedia melepas. Karena kita itu berharga, teman-teman, ya. Teman-teman, diri teman-teman itu berharga. Ya, kalau tahu teman-teman dirinya itu berharga, layak bahagia, pantas mendapat yang terbaik, layak dicintai, layak punya hubungan yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi, ya, maka bersedialah menyayangi dirinya dan melepas rasa takut itu. Oke ya, saya percepat. Nah, selain dengan langkah yang tadi, bertanya pada diri sendiri, memilih untuk bahagia dan melepas, teman-teman juga bisa mempraktekkan afirmasi kebahagiaan. Bu Luis nanya, apakah melepas sama dengan memaafkan? Iya, sama Bu, fungsinya sama. Memaafkan, melepaskan, nah itu sama. Intinya kita nggak pegang terus-menerus lukanya. Ya, karena melepaskan atau memaafkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu cara untuk membebaskan diri kita dari trauma, luka batin, ataupun rasa sakit di hati. Oke, ada cara lain yaitu dengan teknik bersyukur. Ya, di buku The Magic karangan Rhonda Byrne ini isinya satu buku ini adalah praktek syukur. Ya, praktek syukur. Apa aja yang perlu disyukuri? Bersyukur untuk masa lalunya, bahwa hal-hal menakutkan yang pernah terjadi di masa lalu sudah berhasil teman-teman lewati. Akan menjadi indah kalau teman-teman bukan fokus ke masa lalu yang menyakitkan itu, tapi pelajarannya. Nah, itu ya. Misal tadi Bu Email pernah gagal dalam pernikahannya, apa pelajarannya? Tapi kalau hanya fokus pada kegagalan aja, rasa sakitnya aja, ya akhirnya jadinya pola yang berulang. Ya, termasuk kalau kita punya keluarga yang nggak harmonis di masa lalu, orang tua dalam pernikahan mereka, apa pelajarannya? Oh, dulu ibu saya itu galak, dominan ke suami, ke ayah saya. Itu sebabnya ayahnya jadi lari atau punya wanita lain. Nah, maka pelajarannya adalah saya perlu menjadi istri yang taat pada suami, yang menghargai suami, sehingga tidak terjadi pola yang sama seperti keluarga. Tapi kalau nurun, melihat ibunya dominan, maka di pernikahan yang sekarang pun ikut jadi istri yang dominan, ya pasti hasilnya sama. Maka tadi harus belajar mengambil pelajaran. Ya. Kemudian juga bersyukur untuk saat ini. Tadi untuk menghalau rasa takut yang berlebihan, teman-teman perlu menikmati hidup yang saat ini. Maka latihannya kalau teman-teman sering, kalau yang senang belajar mental health itu kan ada namanya jurnal syukur. Nah, jurnal syukur itu tadi memang untuk melatih pikiran kita agar tidak terfokus pada masalah atau hal-hal yang nggak berkenan, tapi melatih pikiran itu agar berfokus pada hal-hal yang sudah baik
yang sudah dimiliki dan yang menyenangkan di hidupnya saat ini, hari ini. Sehingga rasa di hatinya itu banyakkan senangnya daripada susahnya. Dan yang tidak kalah penting adalah yang ketiga ini teman-teman ya. Kalau lagi punya masalah dengan pasangannya saat ini, atau kalau tadi pengen punya jodoh yang baik dan terbaik ke depan, inilah yang perlu teman-teman lakukan ya. Ah, ya, Bu Jumi bahkan sudah bisa mensyukuri ya, Bu Jumi. Alhamdulillah saya sekarang malah bersyukur. Ternyata hal-hal yang menyakitkan malah yang membimbing ke saat ini menjadi bahagia. Nah, ya, pada akhirnya hal-hal yang menyakitkan itu justru adalah hal-hal yang akan sangat kita syukuri. Cuman karena saat kejadiannya kan kita belum tahu hikmahnya apa. Nah, maka harus pelan-pelan belajar mencari hikmah apa sih maksud Tuhan ngasih kenikmatan yang luar biasa ini berupa rasa sakit ini, ya kan? Nah, cara menaikkan level dari rasa bersalah yang paling rendah adalah dengan memaafkan diri sendiri, ya, atau dengan bersyukur ini tadi nih, ha. Bersyukur bahwa kejadian itu sudah lewat dan sekarang ibu sudah punya kesadaran baru untuk jadi ibu yang bahagia, untuk jadi ibu yang lebih mengayomi. Nah, itu yang disyukuri. Jadi tidak berlarut-larut di rasa bersalah. Oke, nah yang berikutnya tadi adalah bersyukur untuk masa depan yang diinginkan. Jadi caranya terima kasihi di awal. Ya Allah, ini misalnya yang lagi cari jodoh ya, doanya gini, ya Allah, makasih banget ya dikasih pasangan yang menyayangi saya, yang keluarganya juga menyambut saya dengan sukacita. Saya pun senang dengan calon pasangan saya ini. Ya Allah, makasih ya. Ih, beruntung banget rasanya ya Allah. Nah, gitu kira-kira. Jadi rasa syukurnya udah dihadirkan di awal. Nah, itu doanya lebih cepat makbulnya. Ya. Atau pertanyaannya gini, ketika impian teman-teman itu tercapai, rumah tangga yang bahagia itu tercapai, teman-teman pengen bilang apa ke Tuhan? Ya, itu yang teman-teman tuliskan. Kalau sekarang bilangnya jurnal manifestasi atau afirmasi, ya. Nah, jadi kuncinya adalah menghadirkan si rasa bahagia itu di awal. Supaya apa? Supaya nggak takut lah. Ya, karena takut membuat kita jadi nggak coba, nggak memulai, nunda-nunda. Nah, sementara impiannya besar, tapi yang besar rasa takutnya kan nggak action-action. Maka supaya tergeser ke rasa yang lebih tinggi, tadi ya adalah dengan rasa syukur dan bahagia. Ya Allah, bahagia banget rasanya, beruntung banget jodohnya akhirnya nampak nih hilalnya. Atau kalau yang sudah dalam pernikahan, Masya Allah, ya Allah, kalau dulu yang saya praktekkan gini nih, yang sudah menikah ya, kalau mau tambah harmonis lagi, saya pakai doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya eh, bukan yang paham-paham agama banget ya, tapi ketika dulu lagi ada masalah, saya ketemu sama doa ini. Ya, jadi Bu Sukma juga pernah ada masalah gitu, makanya belajar. Sekarang bisa ngajar ya. Itu tadi kata Bu Jumiati, masalah yang dulu akhirnya menjadi sesuatu yang disyukuri karena jadi bermanfaat dan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, jadi ketika saya dulu lagi bermasalah juga gitu ya, saya ketemu sama doa Nabi Ibrahim itu gitu. Robbana hablana tadi, ya Allah, yang artinya gini, ya Allah, karuniakanlah kepada saya pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, maka itu saya jadikan afirmasi ini. Ya Allah, makasih banget. Setiap doa itu yang saya bawa. Makasih banget. Walaupun saat itu mungkin belum menyejukkan hati ya, masih nyebelin nih. Karena ternyata sayanya yang masih banyak sampah gitu ya di hati. Jadi melihat pasangannya sebel aja. Ada aja yang kurang gitu ya. Ada aja yang diprotes anaknya. Ternyata kitanya yang belum selesai dengan diri kita. Jadi ketika punya ilmu begini saya praktekkan tuh. Jadi teman-teman harus langsung praktek. Kalau enggak hangus deh teori-teorinya ini. Nah, hasil itu baru terjadi ketika kita praktek. Nah, jadi praktek syukur ini bisa teman-teman terapkan. Nah, jadi saya praktekkan saat itu ya, ya Allah makasih banget dikaruniai pasangan, suami, dan anak-anak yang menyejukkan hati. Ih, adem banget rasanya kalau di rumah ya kangen, senang.
Ya Allah, makasih juga udah membimbing kami jadi orang yang bermanfaat. Pemimpin orang-orang yang bertakwa itu kan maksudnya jadi orang yang bermanfaat dimanapun kami berada. Anak saya di sekolahnya bisa jadi teman yang baik. Mereka bisa diterima dengan baik, dikasih teman yang banyak, suami dikasih karir yang bagus, rezeki yang lapang. Makasih ya Allah. Sungguh beruntung rasanya. Nah, kira-kira seperti itu loh teman-teman doanya. Jangan doanya ya Allah, suami saya tuh ya nyebelin banget. Kasih ya Allah hukuman untuknya. Astagfirullahaladzim ya. Giliran kita dikasih suami kita dikasih hukuman, kita juga yang menderita gitu. Nah, pernah juga saya doanya begitu, ya Allah, saya sebel nih, dihukum aja dia. Giliran dianya dikasih jauh sama saya LDR, sayanya juga kerempongan ya kangen. Jadi pastikan ketika kita merasa nggak nyaman sekalipun yang muncul dalam ucapan kita, dalam doa kita adalah yang baik dan terbaik. Nah, itu tadi ya, bersyukur untuk masa depan yang diinginkan. Nah, teman-teman sekalian, masuk iklan nih sebentar ya. Nah, kita ada webinar terdekat nih kalau teman-teman mau praktek lebih banyak tadi tentang cara afirmasi, cara memulihkan luka batin, ya teman-teman bisa ikut nih webinar kami yang terdekat hari Jumat ya. Jumat pekan ini tanggal 21 malam jam 19.30 sampai selesai. Nanti di sini kita akan praktek healing bareng-bareng, memulihkan trauma ataupun luka batin yang ada di masa lalu. Kemudian kita juga akan latihan gitu ya, cara menangani konflik itu seperti apa sih gitu ya. Karena tadi wajar kalau teman-teman merasa takut, takut kalau KDRT, takut kalau ada perselingkuhan, takut nanti suaminya berubah sikap antara sebelum dan sesudah marriage gitu ya. Dan itu sesuatu yang wajar banget. Terus gimana dong kalau takut? Nah, ada cara merespon yang tepat yang teman-teman nanti akan kita pelajari di webinar Marriage is Wonderful ini. Teman-teman boleh screenshot ya, boleh juga langsung investasi, nanti konfirmasi ke grup ataupun ke nomor admin yang sudah tertera ya. Jadi kali ini kita buat investasinya merakyat begitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih banyak yang bisa mengikuti dan mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi nanti fokus webinar kita di Marriage is Wonderful ini adalah lebih banyak di area cara merespon masalah. Ya, jadi nggak takut lagi kalaupun ada masalah dalam hidupnya, dalam pernikahannya nanti. Karena memang pasti akan ada masalah, baik single maupun marriage gitu ya. Jadi bukan lari dari masalah teman-teman, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ya Bu cara menghadapi masalah sehingga masalah itu berubah jadi anugerah. Iya Bu Jumiati, terima kasih Bu Jumi sudah menjadi pendaftar pertama ya dari pekan lalu. Bu Jumi bahkan sudah investasi ya teman-teman. Jadi silakan bisa bergabung untuk bisa mendapatkan prakteknya lebih besar lagi nanti di hari Jumat ya. Jadi kita akan belajar tentang manajemen emosi, gimana ya kalau kita lagi emosi untuk mengolah emosinya gimana supaya nanti respon yang kita berikan ketika ada masalah itu lebih tepat, tidak menyakitkan, bebas pertengkaran. Karena ternyata ya di survei pengadilan agama itu kasus perceraian yang paling besar itu nominal di urutan pertama itu karena pertengkaran yang terus-menerus alasannya. Nah, maka kalau kita sudah belajar teman-teman cara merespon perbedaan dengan tepat, itu nggak akan ada pertengkaran. Ya, jadi akan bebas konflik. Konflik tetap ada, tapi tidak memunculkan pertengkaran yang berlarut-larut. Nah, sehingga kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, ini ya, pola komunikasinya juga jadi sehat, bebas pertengkaran, dan kita jadi bisa membuat pasangan kita merasa dicintai. Ya, jadi KDRT, perselingkuhan, ataupun tadi ya, kondisi parenting yang nggak nyaman, itu karena pasangan kita nggak merasa dicintai. Kitanya merasa udah berkorban banget, tapi pasangan kita nggak merasa. Termasuk tadi perubahan sikap sebelum dan sesudah marriage. Ya jelas berubah sikapnya. Sebelum menikah tidak ada tanggung jawab, belum terikat. Ketika udah menikah, tanggung jawabnya sudah banyak ya.
Atau yang membedakan itu sebenarnya ekspektasinya, ya, ekspektasi kita sebelum dan sesudah menikah. Sebelum nikah kita nggak ada ekspektasi yang berlebihan, tapi ketika sudah jadi pasangan, yang berubah itu adalah ekspektasi kita kepada pasangan yang jadi ketinggian. Harusnya kamu, harusnya kamu, harusnya kamu. Jadi kita tersiksa oleh ekspektasi kita sendiri, teman-teman. Nah, itu nanti yang perlu teman-teman pelajari lebih lanjut, bahkan dalam satu buku gitu ya. Control Your Expectation, judul bukunya itu dibilang semakin minim ekspektasi kita, semakin kita jadi pribadi yang bahagia. Oke, maka sebagai tambahan dari materi yang saya sampaikan malam hari ini, teman-teman ya, luruskan niatnya dalam menjalani pernikahan. Kalau yang mau menikah lagi atau yang sudah punya niat untuk menikah, luruskan niat menikahnya. Ya, yang sudah menikah juga begitu, perlu terus meluruskan niat. Apa aja niatnya? Yang pertama, ya, ini yang perlu dihindari dulu nih. Ingin bebas dan lepas dari keluarga. Wah, nah ini tanda-tanda kalau kita punya trauma tuh biasanya gitu. Aduh, saya pengen cepet-cepet nikah, Bu. Udah nggak betah di rumah, ribut mulu rumahnya. Orang tua bertengkar mulu. Atau banyak diatur-atur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pengen cepet-cepet nikah. Jadi menikah dijadikan sebagai pelarian dari masalah. Ketemu masalah lagi dong, karena niatnya aja udah belum lurus gitu ya. Kemudian ada juga yang dia niatnya menikah tuh supaya dapat perhatian yang nggak dapat dari rumah. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita belum selesai dengan diri sendiri tuh gini nih. Ya, jadi berharap pasangan yang ngisi. Itu yang bikin jadi jomplang nanti. Ya. Aduh Bu, keluarga saya tuh, bapak saya tuh, ya Allah, ibu saya tuh nggak perhatian, kasar, selingkuh. Nah, saya maunya nanti dapat pasangan yang bisa perhatian sama saya, peduli sama saya, dengerin cerita saya, tidak selingkuh dan lain-lain. Nah, jadi ini tadi yang membuat ekspektasinya jadi sedemikian tinggi, menuntut pasangan sempurna atau tidak seperti orang tua. Nah, ya. Nah, hati-hati ya, karena yang kita nikahi itu manusia, bukan malaikat. Jadi pasti ada celah dan kekurangannya. Tapi kalau kita udah berekspektasi setinggi mungkin, maka siap-siap juga kecewanya sebesar mungkin, ya. Berikutnya, ingin menjaga hawa nafsu. Nah, ini mulai bagus nih ya. Bukan pelarian, tapi sudah diarahkan ke yang benar karena sudah ada usianya kan pasti sudah ada hawa nafsunya sehingga bisa menyalurkannya di pasangan yang halal ya. Atau niat menikahnya juga untuk beribadah tadi. Nah, ini yang insya Allah lebih bagus dan selamat ya. Nah, beribadah, mengikuti perintah Allah, memang disuruh menikah, ya nikahkanlah kalau ada di sekitarnya kan. Apalagi kitanya kan perlu membuka diri untuk menjalankan perintah Tuhan dan bahkan sunnah Nabi untuk menikah. Ya, inilah yang membuat kita bisa menggeser rasa takut itu ke rasa cinta. Ya, tadi kan takut menikah digeser ke rasa cinta. Cinta pada siapa? Cinta pada Tuhan dong. Cinta pada Tuhan, cinta pada nabinya, cinta pada diri sendiri juga, ya. Nah, inilah yang akan membuat pernikahan itu jadi menyenangkan karena niatnya bukan karena takut. Takut Bu udah tua umurnya, takut Bu digosipin. Takut Bu. Nah, kalau niatnya karena takut ya jadinya pernikahan itu menakutkan aja isinya. Dimulai dari rasa takut, maka digeser ya. Niat menikahnya itu karena dorongan cinta. Ya, sehingga kemudian kalau dorongan cinta, maka mudah-mudahan dikaruniai keturunan juga untuk melanjutkan kehidupan dan bahkan bisa menjadi amal jariah ya, di antara amal jariah yang tidak akan terputus bahkan ketika kita sudah berpulang adalah anak yang soleh. Jadi penting untuk melanjutkan keturunan sehingga generasinya tadi ya bahkan jadi amal jariah ketika kita sudah tiada.
Begitu teman-teman sekalian, materi yang bisa saya sampaikan pada webinar malam hari ini tentang Marriage is Not Scary, ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman mendapatkan inspirasi yang berharga untuk ke depan bisa lebih berani melanjutkan komitmen dalam pernikahannya. Yang sudah menikah bisa semakin mampu mengelola dirinya, pikirannya, hatinya, tindakannya, sehingga pernikahannya jadi semakin harmonis. Dan tadi yang takut-takut menikah bisa lebih berani dan tahu langkah untuk menyiasati rasa takutnya, menggesernya ke rasa cinta. Begitu, saya kembalikan lagi ke Mbak Rahma. Teman-teman boleh share dong di kolom komentar apa aja inspirasi yang teman-teman dapatkan dari materi kita tadi. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Sukma atas materinya tadi ya teman-teman. Sangat banyak sekali yang bisa kita ambil tadi ya. Kalau misalnya kita review sedikit tentang menikah itu bisa menyeramkan apa sih gitu ya. Ternyata menikah itu menakutkan gitu ya kalau emang nggak ada ilmunya gitu. Nah tadi beberapa tips ya yang dari Ibu Sukma. Pertama kita mengenal diri kita sendiri. Kalau misalnya ada trauma, ayo pulihkan gitu ya. Kemudian fokus ke hal-hal yang positif. Kemudian eh, tadi ketika kita ada luka batin atau inner child itu, ayo kita lepaskan tadi dengan teknik Sedona Method gitu. Oke. Kemudian juga tadi ada afirmasi kebahagiaan, tips doa yang saya ingat banget sini ya karena saya juga single ya Bu. Jadi tadi ada tips doa bagi yang single yang nantinya menikah gitu. Ya, terus tadi ada yang meluruskan niat dari niat menikah itu karena dorongan atas cinta yang ada gitu. Oke, mungkin sepertinya banyak teman-teman yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan langsung saja ya, teman-teman. Silakan menyalakan fitur raise hand-nya atau angkat tangan. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan teman-teman. Silakan. Oke, oke, belum ada nih. Kalau misalnya terkendala, boleh langsung di kolom chat atau langsung saja menyalakan mikrofonnya. Oke, kita buka sekitar 2 pertanyaan aja ya teman-teman karena mengingat waktu juga sudah cukup malam ya. Mbak Rama ada yang dari kolom chat ya, yang tadi di atas-atas saya baca ya, dari Pak Oh iya, Salim. boleh Bu. Ya, kalau ngasih ruang rasa takut, apakah berarti merelakan ketakutan kita terjadi, Bu? Ya, langsung saya tanggapi ya Mbak Rahma ya. Ya Sambil boleh Mbak Bu. Rahma juga nanti cari ya, yang berupa pertanyaan yang tadi belum Oke saya Bu. jawab di materi. Nah, jadi mengizinkan rasa takut itu, iya jadi perlu. Jadi kenapa rasa takut itu jadi dominan, teman-teman? Karena kita nggak pernah kasih ruang. Ya, kita nggak pernah ngasih ruang untuk si rasa takut itu. Nah, jadi kita duduk dengan emosi itu artinya kalau kita tahu di hati kita ada rasa takut, rasa sakit, rasa khawatir, itu diizinkan dulu. Diizinkan tuh kita merasakan memang ada. Karena perasaan yang diizinkan ini sebenarnya nggak bertahan lama. Kalau dia diizinkan, dia akan terurai seapa adanya. Tapi yang bikin perasaan itu jadi berlarut-larut, jadi semakin besar, karena setiap kali kita merasakan takut, kita lari dari rasa takut itu. Lari itu maksudnya gimana? Lari itu kita alihkan, nonton drakor atau olahraga atau ketemu temen Ah, jadi kita lari dari emosi kita. Padahal kalau kita ingin pulih, ketika kita kepicu emosinya, muncul rasa takutnya, diizinkan. Ya, begitu ya Pak Salim dan teman-teman berani menghadapi rasa takutnya sehingga rasa takut itu tidak lagi semenakutkan itu. Oke, berikutnya ada dari Mas Adnan ini yang baru ya. Maaf agak melenceng, saya sekarang fase sidang kedua gugatan cerai dari istri karena kesalahan dahulu pas COVID.
Saya jarang ada kerjaan dan sering berantem. Tapi saya masih sayang istri dan anak, masih 3 tahun. Harus bagaimana ya, Bu? Ya, jadi sering berantem ya. Mungkin pada saat COVID nggak ada kerjaan, sisi ego sebagai suami itu kan muncul ya, merasa mungkin kurang dihargai atau merasa insecure kan dengan kondisi yang ada sehingga tadi jadi sensitif. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu ya? Sudah masuk gugatan sementara Pak Adnan masih mencintai nih, masih sayang sama istri dan anaknya. Kita doakan ya teman-teman ya. Semua yang ada di forum ini mendoakan Pak Adnan dan keluarga diberikan kemudahan ke lapangan sehingga rumah tangganya bisa kembali harmonis ya. Kalaupun tadi sudah ada gugatan, istrinya berkenan untuk mencabut gugatannya. Tapi supaya itu muncul, maka Pak Adnan perlu melakukan upaya yang berbeda. Nah, upaya yang paling mudah itu Pak Adnan dan teman-teman kalau lagi ada masalah dengan pasangan atau di hidupnya, pakai yang bersyukur untuk masa depan. Kan Pak Adnan tuh masih sayang ya sama istri dan anaknya dan keluarganya pengen bertahan. Ya, maka kalau istrinya mencabut gugatan dan kembali mau bersama dengan Pak Adnan sebagai suaminya, rasa apa yang Pak Adnan inginkan itu terjadi. Wah, misalnya Pak Anan tuh pengen merasa beruntung banget ya Allah, merasa bersyukur banget. Engkau melembutkan hati istri saya, mencabut gugatan dan mau melanjutkan lagi pernikahan ini. Nah, itu yang Pak Adnan ucapkan. Pak Adnan tuliskan di jurnalnya. Nah, kayak tadi yang kita afirmasi menjemput jodoh Mbak Rahma tadi ya. Terima kasih ya Allah. Lega banget rasanya. Itu sampai harus benar-benar bergetar loh, Bapak Ibu ya, teman-teman. Sampai benar-benar bergetar, tubuhnya merinding, bahkan sampai terharu bahagia. Pak Anan tahu ya, itu udah mau gugatan, udah gugatan kedua kali, udah jadi gugatan. Itu kan pasti rasanya tuh sampai mau nangis gitu ketika akhirnya istrinya mencabut gugatan. Nah, lakukan sampai seperti itu. Sampai Bapak tuh berlinang air mata saking harunya. Makasih banget ya Allah, kau lembutkan hati istri saya. Dia mencabut gugatannya dan mau kembali dalam pernikahan bersama saya. Beruntung banget rasanya ya Allah. Kalau tidak atas rahmatmu ini tidak mungkin terjadi. Saya benar-benar bersyukur atas pertolongan yang kau berikan untuk keluarga saya ya Allah. Makasih ya Allah. Saya akan jadi suami yang semakin disayang dan bertanggung jawab. Karena saya beruntung banget atas pilihan istri saya yang mempertahankan rumah tangga ini. Kira-kira seperti itu ya, Pak Anan bisa praktekkan, bisa ditulis atau bahkan diucapkan seperti yang saya lakukan tadi. Begitu, ada lagi Mbak Rahma? Berikutnya dari jadi muncul banyak nih. Iya. Pak Aldi ya, Pak Aldi ya, kita urutkan ya, Bu. Usia pernikahan saya berjalan 4 tahun. Saya dan istri memiliki perbedaan love language. Istri saya sangat menyukai physical touch, betul sekali. Wanita memang dominan di situ. Namun, saya sebagai pria agak risih jika terlalu sering nempel-nempel. Contohnya, contohnya seperti berpelukan sampai tertidur. Bisa tolong dibantu, Bu, untuk keluar dari rasa risih tersebut. Bagaimana? Nah, ya Pak. Alhamdulillah Pak Aldi tahu ya, Mas. Gimana supaya nggak risih ya? Saya kok jadi ketawa ya? Karena istrinya mintanya sampai tertidur gitu ya, Pak Aldi. Istrinya tertidur, Pak Aldinya nggak bisa tidur. Ya Allah. Caranya Pak Aldi terima dulu perasaan itu. Masya Allah. Saya jadi ngeke loh. Mbak Rama tolong saya. Mbak Rama, Mbak Ramanya malah sembunyi. Tarik nafas. Iya, jadi kalau kita Pak, berarti kan Pak siapa tadi? Pak siapa tadi? Pak Aldi. Nah, Pak Aldi tahu bahwa dirinya merasa risih.
Aduh, tarik nafas karena nggak kebiasa gitu ya. Sementara Pak Aldi tuh ingin membuat pasangannya merasa dicintai dan ingin memenuhi kebutuhan cinta istri. Tapi risih, ya Allah, istri saya sudah mendengkur, sayanya belum tidur. Diterima ya, Pak? Jadi apanya yang diterima? Yang diterima adalah rasa risihnya. Ya, menerima dulu keadaannya bahwa memang saya risih nih, Bu. Ya Allah, nggak gerak, nggak bisa bebas gitu ya, nggak bisa bebas bergerak. Nah, diterima rasa risihnya. Rasa risih itu sebenarnya kan menghadirkan perasaan apa sih? Ya perasaan risih, ya perasaan nggak nyaman gitu ya. Maka rasa nggak nyaman yang muncul inilah yang Bapak terima. Ketika perasaan itu diterima, kemudian dilepas, maka dia akan naik ke rasa cinta. Nah, jadi ketika membersamai istri, memeluk istri, merangkul istri, yang dihadirkan bukan rasa risih, tetapi rasa cinta. Nah, ketika rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa mengayominya yang muncul, maka ketika melakukan apa yang diinginkan istri, itu jatuhnya jadi lebih enjoy. Ya, jadi lebih enak aja. Begitu ya, Pak Aldi ya. Barakallah ya. Siapa lagi nih, Bu Wulan? Bagaimana caranya jika ada anak yang ingin memutus pola perselingkuhan dari orang tuanya? Maafkan orang tuanya, Bu Wulan. Jadi kalau tahu nih di apa? Misal Bu Wulan sebagai anak, kemudian orang tuanya dulu ada yang begitu tuh. Tahu misalnya ibunya curhat, biasanya kan mamanya yang curhat nih. Tuh papamu tuh loh. Makanya kalau kita yang sudah menikah, di sini mungkin ada ya yang sudah menikah, itu kalau ada permasalahan dengan pasangan tuh anak jangan dibawa-bawa. Maksudnya nggak dibawa-bawa tuh jangan curhat ke anak. Walaupun itu sesuatu yang mungkin sulit ya, nggak punya teman cerita atau lagi marah nih ke pasangan, nggak pengen anaknya tuh sayang sama suaminya, tapi malah anaknya tuh jadinya punya kehidupan yang nggak jauh beda. Nah, itu yang mungkin tidak disadari ya. Nah, maka kalau mau memutus pola perselingkuhan, maafkan si bapak kalau bapak yang selingkuh, atau maafkan si ibu kalau ibu yang selingkuh. Jadi intinya selama kita masih punya luka ke orang tua atas kesalahan, kekurangan mereka di masa lalu, itulah yang membuat jadi mental block, jadi inner child, jadi pola yang berulang. Ya, karena efeknya nanti ke sikap kita, ke cara kita merespon gak jauh beda dari mereka. Nah, kalau cara meresponnya nggak jauh beda, pasti hasilnya ya kurang lebih sama. Nah, supaya cara merespon kita bisa lebih baik, kita perlu memaafkan mereka atas kesalahan mereka di masa lalu. Karena mereka begitu pun bisa jadi dari atasnya lebih parah lagi. Itu yang perlu kita pahami ya. Karena kan pola itu turun temurun. Nah, bagi kita yang sudah berada di era digital saat ini, pembelajaran itu sudah sangat banyak. Orang tua kita dulu mau memutus mata rantai nggak tahu. Mau nanya siapa coba. Nah, kalau sekarang kan Wulan dan teman-teman bisa tanya di webinar, konseling pernikahan, konsultasi, banyak yang bisa ditanya. Sehingga bisa tadi memutus pola itu. Ya. Satu lagi ya, pilih Mbak siapa namanya? Mbak Rama yang pilih. Oke, pilih ya, Bu. Dari ini deh, Bu. Yang bagaimana cara menghilangkan trust issue dari orang tua yang kasar, sering KDRT, dan tergolong narsistik. Ya. Karena saya sih. Ya Oke, itu, Bu. Mbak Rizky ya, Mbak Rizky Amalia. Bagaimana cara menghilangkan trust issue dari orang tua yang kasar, sering KDRT, dan tergolong narsistik? Ya, saya sampai kena anxiety, kadang suka kambuh. Ya, alhamdulillah ya kalau mengenali itu. Ya, yang pertama tadi kalau kita sudah belajar bersyukur bahwa itu sudah berhasil dilewati. Masa-masa yang berat itu sudah terlewati. Saat ini kan baik-baik aja. Saat ini dalam kendali kita. Nah, persoalannya saat ini kita menyadari bahwa kita punya trust issue. Maka untuk saat ini ketika rasa trust issue itu muncul, rasa cemas itu muncul, kambuhnya itu muncul, bersediakah Mbak Rizky menerimanya? Jadi kalau kita masih kepicu, masih kambuh, itu tandanya masih ada.
Nah, kalau dia muncul, maka diizinkan dikasih ruang untuk perasaan itu hadir seapa adanya. Lalu kemudian bersediakah untuk melepasnya. Jadi keputusan untuk pulih itu sebenarnya ada di diri kita, bukan di orang tua kita. Jadi orang tua kita masih begitu polanya nggak jadi masalah selama kita sudah berubah sikapnya, ya, berubah cara meresponnya gitu ya. Diizinkan, diterima perasaannya lalu dilepaskan atau disingkat dengan istilah air. Hanya akui bahwa saya cemas, I-nya izinkan rasa cemas itu hadir seapa adanya. Ketika teman-teman membayangkan hal-hal yang mencemaskan itu, izinkan aja. Lalu kemudian ketika perasaan itu muncul, teman-teman R. R-nya itu adalah relakan. Ya, nah, seperti yang tadi kita praktekkan. Nah, kalau teman-teman pengen mendalami lebih lanjut praktek self healingnya, nanti kita akan lakukan di hari Jumat. Ya, di hari Jumat di webinar Marriage is Wonderful. Ya, investasinya tadi 150.000 aja. Teman-teman bisa daftar dari sekarang karena kuotanya kita batasi ya, nggak banyak-banyak sehingga nanti bisa dipandu satu persatu gitu insya Allah ya. Nah, jadi teman-teman bisa daftar ke webinar yang tadi kita adakan, nanti infonya akan kita share lagi lebih lanjut. Nah, nanti di webinar tersebut kita akan praktek bersama cara untuk memulihkan trust isunya, cara untuk memulihkan inner child-nya, cara untuk memulihkan ketakutan-ketakutan yang masih ada di dalam diri. Sehingga kalau itu sudah pulih, teman-teman nanti bisa lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih bisa mendapatkan banyak keberuntungan lagi di dalam hidupnya. Begitu ya teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah ikut aktif dalam webinar kita. Teman-teman boleh stay di grup WhatsApp kita karena insya Allah bulan depan juga kita akan adakan webinar-webinar gratis. Insya Allah tiap bulan kita adakan dengan tema-tema yang berbeda. Nanti Mbak Rahma akan share link evaluasinya. Teman-teman juga boleh share itu ya, masukannya buat kami ataupun tema-tema berbeda yang teman-teman butuhkan untuk menjadi usulan tema-tema webinar kita mendatang. Dan kalau teman-teman tadi berkenan untuk belajar dan praktek bareng-bareng untuk self healingnya, teman-teman bisa gabung di webinar hari Jumat dengan tema Marriage is Wonderful. Terima kasih ya teman-teman, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahma. Oke, terima kasih Bu Sukma tadi udah Q&A dan beberapa udah terjawab. Tapi ada beberapa pula yang masih banyak pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman bisa nih bertanya ketika di webinar selanjutnya, ya, teman-teman. Nanti seperti yang tadi Bu Sukma udah bilang, kita akan ada webinar yang berjudul Marriage is Beautiful, is Wonderful, sorry. Eh, dan hari Jumat ya teman-teman di waktu yang sama, di jam yang sama yaitu 19.30. Dan hanya dengan 150 teman-teman bisa mendapatkan bergabung dalam komunitas self love. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan rekaman video dan akan mendapatkan bonus ebook yang tentang melepas trust issue. Nah, di sana tadi Bu Sukma juga udah menjelaskan bahwa akan lebih fokus ke bagaimana cara menghadapi masalah yang ada di dalam pernikahan. Oke, karena waktu juga sudah cukup malam ya teman-teman. Mungkin untuk pertemuan webinar di kali ini sampai di sini dulu. Jadi nanti setelah ini akan saya share form evaluasi dan harapan dan saran kemudian testimoni juga eh, atas webinar malam ini. Mungkin nanti minta tolong teman-teman untuk mengisi ya teman-teman dan agar ke depannya kita bisa menyajikan tema-tema yang lebih menarik dan lebih relate lagi dengan teman-teman semuanya. Oke, mungkin ada sesi dokumentasi dulu Bu atau gimana? Oke, boleh ya teman-teman. Kita tunggu 1 menit untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk mengambil dokumentasi sebentar. Oke, silakan teman-teman nyalakan kameranya. Nah, di sini sudah ada Bu Jumiati, ada Bu Iva. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Oke, ini ada Pak Adnan, terus ada Bu Ulia, ada Bu Iis.
Oke. Oke, masih adakah yang ingin on cam untuk kita ngambil dokumentasinya sebentar? Oke. Ada Kak Gita Puspita, ada Selvina, bisa menyalakan kameranya? Oke, mungkin segini dulu ya. Kita kita mengambil satu kali dulu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Oke, mungkin satu kali lagi biar ada beberapa untuk ditampilkan. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, saya satu. Terima kasih, Sukma. Oke, Sama Ibu, terima kasih sehat-sehat. Terima kasih udah teman-teman semua join yang sudah semuanya ya. meluangkan waktunya untuk ikut di webinar free kali ini. Semoga Bapak ya, Bu. saya cukupkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.